Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. OTW pulang kampung. Bab 2821 sampai bab 2824. Zhao Sanhe mengangguk. Setelah sumbernya dilepaskan, energi spiritual yang tak ada habisnya akan dilepaskan. Pada saat itu, ia bahkan dapat kembali ke keadaan energi spiritual 500 tahun yang lalu. Ini hanya akan mempercepat pemulihan energi spiritual, meskipun energi spiritual bumi kini mulai pulih. Namun kecepatan pemulihannya terlalu lambat dan tidak memuaskan. Jika apa yang dikatakan Zhao Sanhe benar, bumi akan dipenuhi dengan energi spiritual dalam sekejap, yang setara dengan pemulihan energi spiritual yang sedang ditingkatkan. Pada saat itu, kita dapat kembali ke kondisi di mana kita dapat berlatih dimanapun dan memiliki dewa dimanapun di daratan. Kedengarannya bagus, tapi pasti ada alasannya mengapa energi spiritual bumi telah habis selama bertahun-tahun dan sumbernya belum terbuka. Pikir Ye Chong, benar saja. Zhao Sanhe melanjutkan. Meskipun ada sumber energi spiritual seperti itu, jika benar-benar dibuka, itu sama dengan menghancurkan urat naga Tiongkok. Pada saat itu, gunung dan sungai di Tiongkok akan rusak. Dapat dikatakan bahwa dengan Tiongkok keberuntungan dan aura sebagai gantinya dapat menyehatkan seluruh dunia. Bagaimana kita di Tiongkok bisa melakukan hal semacam ini? Ye Chong mengangguk. Begitu. Ini adalah masalah besar bagi kami di Tiongkok. Ini adalah masalah besar, rahasia. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tapi sekarang Gaidao benar-benar mengetahuinya dan mencuri diagram pembuluh darah naga. Zhao Sanhe berkata dengan cemas. Tahukah Anda, Ghost Dao tidak mempedulikan hidup dan mati Tiongkok. Ghost Dao mencuri peta pembuluh darah naga. Dan pasti ada orang di Ghost Dao yang tidak cukup kuat untuk mengontrol dan dapat menghancurkan sumber energi spiritual. Jika dia benar-benar berhasil, meskipun energi spiritual bumi akan bangkit kembali saat itu, saya khawatir Tiongkoklah yang akan menderita. Apalagi jika kita benar-benar menunggu hingga energi spiritual bumi cukup untuk mendukung lahirnya orang-orang tua yang menjadi dewa ribuan tahun lalu, saya khawatir Tiongkok akan semakin menderita. Saat itu, karena kemajuan teknologi di dunia barat, monster-monster tua itu memilih untuk mendinginkan tubuh mereka setelah energi spiritual mereka mengering. Adapun para pendahulu Tiongkok, karena mereka tidak memiliki teknologi berteknologi tinggi, dan karena energi spiritual mereka habis, mereka memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Jadi pada dasarnya mereka perlahan-lahan menurun selama ribuan tahun terakhir. Meski begitu, para senior Huaxia tidak memilih untuk membuka sumber energi spiritual. Kini Gosroad sedang mencari peluang untuk menghancurkan takdir Tiongkok. Siapa yang sanggup menanggungnya? Jadi, Nak, sudah lama kukatakan bahwa diagram pembuluh darah naga adalah prioritas utama dan terkait dengan keselamatan seluruh Tiongkok. Tapi kamu tidak menganggapnya serius dan menyembunyikannya di rumah harta karun. Bolehkah kali ini, Dongfeng mendidik? Benar, saya sudah lama mengatakan bahwa di tangan saya jauh lebih aman daripada di rumah harta karun, kata Qiu Huang. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Dongfeng dan Qiu Huang melatih Zhao Sanhe sama seperti mereka melatih murid-muridnya. Meskipun ini bukan saat yang tepat, Ye Chong merasa lucu tanpa alasan saat melihat Zhao Sanhe yang bermartabat dimarahi oleh Dongfeng. Ye Chong kemudian bertanya, di mana kepala urat naga? Tidak bisakah kita memusatkan upaya kita untuk melindunginya, Zhao? Sanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, kami juga tidak tahu, peta urat naga itu dibuat di zaman kuno. Kebanyakan orang tidak dapat menguraikan kata-kata yang ditulis oleh dewa. Dan bahkan dengan kemampuan kita saat ini, kita masih tidak dapat menguraikannya, Yi Kuyu. Kalau begitu, mungkin hantu pun tidak dapat menguraikannya, kata Zhu Jiayin. Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak begitu optimis.
Jika Anda tidak yakin dengan jalur hantu, mengapa repot-repot mengambil peta pembuluh darah naga sekarang? Ye Chong berkata, tidak peduli apa, saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali sesegera mungkin. Inilah sebabnya Zhao Sanhe dan Ye Chong mengatakan ini, dan dia juga ingin Ye Chong membantu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ye, kata Zhao Sanhe. Di sisi lain, kita juga perlu membina sekelompok master dengan cepat. Jika tidak ketika energi spiritual pulih, monster-monster tua di luar negeri dapat dibangkitkan. Kita di Tiongkok tidak memiliki banyak orang kuat, kata Dongfeng. Ye Chong mengangguk, ya, sekarang buah ginseng telah lahir. Ini adalah kesempatan bagus. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mempelajarinya nanti dan mencoba menanam lebih banyak buah ginseng. Zhu Jiayin teringat sesuatu dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, jika Anda ingin mempelajari buah ginseng, saya kenal seorang ilmuwan yang mungkin bisa membantu, namanya Chen Sueqiang. Saat pertama kali kami mempelajari rahasia guru semu, dialah yang paling bertanggung jawab. Itu bisa dikatakan bahwa dia hampir menjadi manusia seutuhnya. Selesai, ini adalah ilmuwan tingkat harta nasional. Ngomong-ngomong, dia adalah ayah Chen Feifei. Zhu Jiayin menambahkan. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tahu siapa Chen Sueqiang. Ayah Chen Feifei, Ye Chong telah melindunginya saat itu. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, oke, jika aku punya waktu nanti, aku akan pergi mencarinya. Pada saat yang sama, di sisi lain Pasifik, di sepanjang garis pantai Meiguo, ada sebuah taman terkenal bernama Taman Merah, Cagar Alam Nasional Taman Batu. Ini adalah salah satu tempat pemandangan terindah dan terkenal di Meiguo. Di Red Rock Park terdapat tanah tak berpenghuni dengan bebatuan yang menjulang tinggi dan banyak lava vulkanik di sela-sela retakan tanah. Meski terdapat sungai Midongdongbi yang indah di kejauhan, tidak ada orang biasa yang bisa mencapainya. Di sebongkah batu besar terdapat gedung pencakar langit buatan. Bangunan itu mungkin tingginya lebih dari 200 lantai, menjulang langsung ke langit, dan dikelilingi kabut tebal. Jika orang awam melihatnya dari kejauhan, mereka hanya dapat melihat kabut di sini, dan mereka akan mengira bahwa itu hanyalah kabut yang muncul secara alami dari kawah. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berani menjelajahi tempat ini dan mendekat, nasib orang tersebut hanyalah menghilang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi tabu bagi semua orang, dan tidak ada yang berani datang. Bahkan pejabat tinggi Amerika Serikat telah menyatakan kepada masyarakat bahwa ini adalah kawasan terlarang dan tidak diperbolehkan masuk atau keluar. Karena ini bukan tempat biasa, ini adalah markas Ghost Road, yang diam-diam menguasai dunia barat selama ratusan tahun dan muncul di balik setiap proses sejarah. Tersembunyi di dalam kota, tidak ada yang mengira markas Ghost Road ada di sini. Saat ini, sebuah helikopter pribadi melewati kabut dan berhenti di atas batu. Setelah itu, beberapa orang turun dari pesawat. Yang pertama adalah iblis menawan Wang Jing, yang masih memiliki senyum menawan di wajahnya. Lalu ada Saun si ular, 4 orang membawa kursi sedan Sean si ular manusia. Salah satu pembawa sedan membawa seorang wanita, Zhou Qiong. Zhou Qiong masih tidak sadarkan diri saat ini. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi orang pertama yang memasuki markas Ghost Dao dalam sejarah 1000 tahun keluarga tersembunyi. Setelahnya, kedua orang tersebut terlihat langsung memasuki gedung. Bagian luar bangunan seluruhnya berwarna hitam. Pintu masuknya diukir naga raksasa berwajah hijau dan taringnya. Mulut naga terbuka lebar dan di dalamnya terdapat pintu besar. Inilah pintu masuk gedung. Jika orang awam melihatnya, mereka mungkin tidak berani masuk ke pintu masuk gua. Lalu, Wang Jing dan Sean masuk. Para penjaga dan staf di gedung Qidou menyambut mereka berdua satu demi satu. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah 2 dari 8 iblis di alam hantu, dan mereka dianggap sebagai eksistensi kelas menengah ke atas di alam hantu.
Keduanya berjalan melewati koridor dan naik lift ke lantai 60. Ini juga merupakan level tertinggi yang bisa mereka capai. Kemudian, keduanya datang ke kantor. Mengetuk pintu kantor, ada seorang pria berjas duduk di kantor. Pria itu kurus, berkulit gelap, dengan telinga sangat besar, dan tampak tidak menarik. Namun, saat menghadapi orang ini, bahkan Wang Jing pun membuang penampilannya yang menawan. Wang Jing berkata, "Tuan Jack, kami telah berhasil menyelesaikan tugas dan membawa kembali barang-barang dari bagian pertama." Saat dia mengatakan itu, Wang Jing mengangkat peta pembuluh darah naga dengan kedua tangannya. Pria yang dikenal sebagai Tuan Jack mengulurkan tangan untuk mengambil diagram urat naga dan berkata kepada mereka berdua, "Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jangan khawatir, saya akan menyampaikannya kepada orang dewasa." Setelah mengatakan itu, Jack menundukkan kepalanya. Dan tidak lagi memperhatikan mereka berdua, Yi Kuyu. Wang Jing dan Sean berhenti berbicara dan berjalan keluar dengan sadar. Setelah meninggalkan pintu, Wang Jing mendengus tidak puas, tapi tidak menunjukkannya terlalu banyak. Setelah itu, Wang Jing dan Sean mundur dan meninggalkan gedung Ghost Road. Setelah berjalan keluar pintu dan pulang, Wang Jing tersenyum dan berkata kepada Sean, "Tuan Ular, berikan aku gadis kecil ini. Aku akan mencarikan tempat yang bagus untuknya." Xiao Xiao, si ular, mendengus, "Kamu. Sebaiknya Ye Chong tetap hidup, aku sendiri yang akan membunuhnya." "Hei, aku baru saja merancang jebakan untuknya. Jika jebakan pun bisa membunuhnya, bagaimana sampah semacam ini layak untuk diselundupkan? Apakah kamu akan melakukannya sendiri?" Wang Jing berkata sambil tersenyum. Sean mendengus dan melambaikan tangannya, dan pembawa itu melemparkan Zhou Qiong ke Wang Jing. Kemudian, pembawa itu membawa Wang Jing dan pergi. Di sisi lain, di dalam gedung Qidou, pria bernama Jack tadi adalah pemimpin Ghost Messenger. Semua utusan hantu berada di bawah komandonya. Dan dia juga satu-satunya yang bisa berjalan melewati seluruh lantai tengah gedung hantu. Oleh karena itu, meskipun posisinya tidak tinggi, statusnya ternyata sangat tinggi, dan bahkan 8 setan jalan hantu tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah Wang Jing dan Jack pergi, Jack bergegas ke lift dan langsung naik ke lantai 190. Ini sudah termasuk gedung bertingkat. Di dalam ruangan mewah di lantai ini terdapat beberapa lelaki tua berjanggut putih. Orang-orang tua ini sepertinya sedang duduk bersila sambil bermeditasi. Jack berkata kepada salah satu lelaki tua berjanggut putih, "Tuan Sengsi, tolong beritahu 10 orang bijak bahwa kami telah memperoleh peta urat naga." Setelah mendengar ini, lelaki tua yang dikenal sebagai Sengsi membuka matanya, mengangguk dan berkata, "Bagus sekali." Saat dia mengatakan ini, guru suci melambai ke arah cakrawala. Tepat ketika semua orang mengira Lord Sengsi akan mengeluarkan beberapa artefak untuk disembah, Lord Sengsi mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Pada saat yang sama, ada gunung menjulang tinggi yang tertutup salju ribuan mil jauhnya. Di puncak pegunungan yang tertutup salju, terdapat sebuah kuil yang bocor dari segala sisi. Berdiri seorang lelaki berjubah putih, dan ponselnya berdering. Mengelilingi pria berjubah putih ini, ada 9 orang berpakaian seperti dia. 10 orang ini adalah penguasa tertinggi alam hantu, 10 orang bijak di alam hantu. Pada saat ini, mereka gemetar di depan dewa setengah dewa di kuil setengah dewa di puncak gunung yang disebut Puncak Demigod. Pria berjubah putih itu menjawab telepon, mengucapkan beberapa patah kata, tampak puas, lalu menutup telepon. Dan di depan semua orang, duduk seorang wanita cantik dengan rambut pirang, mata biru dan sosok yang baik. Jika Ye Chong ada di sini, dia mungkin akan sangat terkejut. Karena wanita ini tak lain adalah Ana Ye yang menyegel kekuatan Ye Chong dengan satu gerakan. Ana terlihat tidak puas saat melihat Ghost Sage yang baru saja menjawab telepon. Orang bijak hantu itu berkata dengan cepat,
saya punya kabar baik untuk dilaporkan kepada Tuan Yesen. Tugas yang Anda berikan kepada kami telah selesai, peta urat naga telah diperoleh. Ana kemudian tersenyum dan berkata, oke, cepat dan ambil. Bawakan padaku. 10 orang bijak Kidao buru-buru membungkuk dan berkata iya secara serempak. Di sisi lain, dalam dunia persilatan dunia barat, yang paling mempesona adalah kuil Zeus. Kuil Zeus dibangun di atas gunung yang tinggi dan terlihat sangat sakral. Bisa dikatakan ini adalah tempat ziarah bagi seluruh komunitas pencaksilat di dunia barat. Karena di kuil Zeus hiduplah 3 orang terkuat di dunia seni bela diri barat saat ini. Zebus, Raja Surga, Hadifos, Raja Hades, dan Pormisidon, Raja Laut. Namun, Hadifos dan Pormisidon kini sudah mati, dibunuh oleh Ye Chong. Kekuatan Raja Zebus jauh lebih kuat dari 2 lainnya. Zebus saat ini sedang mengenakan jubah mandi, berendam di bak mandi, memeluknya dari kiri ke kanan. Dia berkulit gelap dan bertubuh besar, salah satu lengannya setebal lengan orang biasa dan memiliki otot yang kuat, wajahnya ditutupi janggut, hidung tinggi, dan kepala dengan rambut keriting emas. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pelayan kuil bergegas mendekat dan berkata, "Yang mulia, Raja Surga, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Melihat kepanikan pihak lain, Zebus merasa sedikit tidak senang. Pria itu segera berlutut di samping kolam renang Zebus dan berkata, "Sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Zebus cukup meremehkan, "Di mata saya, apalagi yang bisa disebut hal besar?" Tuan Pluto dan Tuan Neptunus keduanya telah jatuh di Tiongkok, kata petugas itu. "Apa?" Zebus tertegun. "Mereka semua mati?" Petugas itu mengangguk, iya. "Apakah berita ini dapat dipercaya?" Zebus agak sulit dipercaya. "Iya. Benar-benar dapat diandalkan." Mereka pergi untuk mengambil harta karun yang baru saja muncul di Tiongkok. Tetapi mereka semua dibunuh oleh seorang pria bernama Kaisar Pedang, kata petugas itu. Zebus sangat marah. Dengan urat muncul di dahinya, "Kaisar Pedang, siapa dia? Berani membunuh orang-orang dari kuil Zeusku? Pergi dan selidiki untukku, siapa Kaisar Pedang ini, temukan dia, aku akan membunuhnya kram dan kulitnya terkelupas." "Iya," jawab petugas itu, lalu segera mundur. Segera setelah itu, petugas lain bergegas masuk. Zebus bingung, apa yang terjadi hari ini, dan panik. Pada saat ini, petugas berkata, "Tuanku, berita dari puncak demigod mengharuskan Anda untuk segera pergi ke puncak demigod ketika." Zebus mendengar ini, dia tidak berani mengabaikan sama sekali dan segera berdiri. Sebelum petugas menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi bayangan hitam dan melompat keluar jendela. Ye Chong telah mengetahui dari Zhu Jiayin bahwa Zhou Qiong diculik oleh hantu, dan saat ini tidak ada berita. Zhou Qiong dan Ye Chong adalah kenalan lama. Karena sesuatu terjadi, Ye Chong tentu saja tidak dapat membantu. Namun bagaimana cara menyimpannya menjadi masalah. Saya khawatir bahkan saluran pertama tidak dapat menyelidiki lokasi markas Ghost Road, apalagi menemukan Zhou Qiong. Pada akhirnya, Zhu Jiayin lah yang memberi ide kepada Ye Chong dan meminta Ye Chong mencari bantuan keluarga Zhou. Karena orang-orang dari keluarga dunia tersembunyi, setiap keluarga mempunyai cara uniknya sendiri untuk menghubungi satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun Zhou Qiong ditangkap dan tidak ada kabar, keluarga Zhou sendiri mungkin dapat menemukan lokasi Zhou Qiong. Ye Chong juga merasa itu masuk akal, dan dia bisa mengambil kesempatan ini untuk menyatukan semua keluarga yang tersembunyi. Bagaimanapun, sekarang energi spiritual bumi telah pulih. Sangatlah mendesak untuk mengumpulkan kekuatan komunitas seni bela diri Tiongkok untuk melawan dunia barat. Ye Chong menceritakan pemikirannya kepada Zhao Sanhe. Untuk masalah dunia seni bela diri Tiongkok seperti ini, lebih baik mendapatkan persetujuan dari saluran pertama. Zhao Sanhe awalnya tidak punya solusi yang baik untuk keluarga tersembunyi,
jadi dia tentu saja sangat senang mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Tuan Ye, jika Anda membutuhkan dukungan saya untuk apapun, katakan saja, saya akan mendukung Anda tanpa ragu-ragu, kata Zhao Sanhe. Ye Chong berterima kasih kepada Zhao Sanhe, dan akhirnya meminta bantuan Zhao Sanhe. Ye Chong meminta Zhao Sanhe untuk mengirim pesan atas nama Kaisar Pedang untuk mengumpulkan keluarga-keluarga yang tersembunyi untuk sebuah konferensi. Lokasi dipilih di tebing Duanmu di Gunung Ciun. Segera setelah berita itu dirilis, seluruh keluarga dunia tersembunyi berada dalam kegembiraan. Dia ingin memanggil semua anggota keluarga dunia tersembunyi untuk rapat, dan memilih tebing Duanmu sebagai tempat berkumpulnya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Kaisar Pedang akan mengambil tindakan terhadap keluarga dunia tersembunyi. Ini adalah upaya untuk memusnahkan kita semua di saluran pertama. Apakah Kaisar Pedang sudah bergabung dengan saluran pertama? Kita tidak bodoh karena mengadakan konferensi. Bukankah ini hanya untuk berurusan dengan kita? Ya, lihat. Ambisi Kaisar Pedang untuk datang ke sini tidaklah kecil. Banyak keluarga tersembunyi mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Selama ribuan tahun, keluarga tersembunyi tidak pernah menghadapi krisis seperti ini. Tanpa diduga, seseorang ingin menangkap semuanya sekarang. Namun, Kaisar Pedang telah berbicara. Jika ada yang tidak datang kali ini, dia akan menjadi musuh Kaisar Pedang dan menanggung akibatnya. Reputasi Kaisar Pedang juga sangat jelas bagi seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, sangat menakutkan. Bahkan di antara 10 keluarga tersembunyi, banyak yang sudah menderita Ye Chong. Ada lebih banyak lagi keluarga tersembunyi yang telah langsung dieliminasi oleh Ye Chong dari daftar 36 keluarga tersembunyi Tiangang. Oleh karena itu, bagi keluarga yang tersembunyi, Ye Chong adalah mimpi buruk, dan mereka mencintai dan membencinya. Begitu berita ini keluar, keluarga tersembunyi memiliki sikap berbeda terhadap Kaisar Pedang. Beberapa orang berharap Kaisar Pedang akan bersatu, sementara yang lain tidak suka ditundukkan oleh Kaisar Pedang. Namun, tidak peduli apapun sikapnya, sekarang seluruh keluarga dunia tersembunyi, terutama keluarga dunia tersembunyi yang berperingkat lebih rendah dan lebih lemah, sedang melihat keluarga dunia tersembunyi yang berperingkat teratas, ingin melihat mereka, bagaimana Anda ingin melihatnya, menangani masalah ini. Dalam peringkat 36 Tiangang hari ini, sikap keluarga Panjang, yang menempati peringkat pertama, pada dasarnya menentukan sikap seluruh kelompok keluarga yang tersembunyi. Keluarga Panjang terletak di pegunungan Mopan Tiongkok, puncak gunung yang curam. Puncak gunung di sini curam dan tidak dapat diakses. Lebih mempertahankan tampilan puncak gunung aslinya dan memiliki sumber energi spiritual yang sangat kaya, dikenal sebagai gua abadi nomor 1 di dunia. Dapat dikatakan bahwa pada masa energi spiritual bumi abis, itulah satu-satunya tempat yang dapat disebut sebagai tempat dengan energi spiritual yang kaya. Tempat yang bagus seperti itu tentu saja membuat iri dunia seni bela diri. Namun, setelah keluarga Panjang mengambil alih, keluarga tersembunyi lainnya tentu saja tidak berani bermimpi. Hanya dengan bercokol di pegunungan Mopan selama ratusan tahun, seseorang dapat melihat sekilas keanggunan keluarga Panjang sebagai keluarga tersembunyi pertama. Konon nenek moyang keluarga Panjang pernah mengikuti Dewa Pedang Krisan untuk ikut serta dalam perang antara dewa dan iblis, menjaga keamanan Tiongkok, dan merupakan tangan kanan Dewa Pedang Krisan. Keluarga Panjang memiliki warisan yang kaya, dan ada juga banyak dewa tanah. Untuk keluarga tersembunyi lainnya, hanya tuan dari generasi tua yang sudah tidak dilahirkan lagi yang bisa menjadi dewa tanah. Dan kepala keluarga Panjang saat ini sudah berada di alam dewa tanah. Ini saja sudah cukup membuat iri keluarga lain. Sejak zaman kuno, keluarga Panjang telah menjadi pemimpin spiritual dari keluarga tersembunyi. Hampir semua tren utama keluarga dunia tersembunyi mengikuti keluarga Panjang. Namun, kali ini keluarga Panjang belum menyatakan pendiriannya terkait masalah tersebut.
Hal ini pula yang menyebabkan keluarga lain menjadi semut di hotpot. Rumah keluarga Panjang terletak jauh di pegunungan Mopan, dan jarang dikunjungi pada hari kerja. Namun, dalam beberapa hari terakhir, tamu sering datang. Para tamu yang datang tentu saja bukan orang biasa, mereka pada dasarnya adalah kepala keluarga lain. Liu Mingwei, kepala keluarga Liu peringkat kedua, dan Cui Sihai, kepala keluarga Cui peringkat ketiga, bertemu di keluarga Panjang pada hari ini dan bertemu dengan kepala keluarga Panjang saat ini, Long Xiaoyun. Long Xiaoyun menerimanya dengan hangat. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Long Xiaoyun bertubuh tinggi dan memiliki janggut panjang di wajahnya. Dia mungkin berusia 50-an. Dia terlihat sangat energi dan memiliki mata yang cerah. Dia mengenakan jubah putih dengan sulaman naga melingkar emas di atasnya, yang sangat elegan. Setelah Liu Mingwei dan Cui Sihai bertukar kata sopan, mereka langsung ke pokok permasalahan dan membicarakan tujuan kunjungan mereka. Saudara Long, Kaisar Pedang telah memanggil keluarga kita yang tersembunyi untuk mengadakan pertemuan di tebing kayu rusak di Gunung Ciun. Saudara Long tidak mengetahuinya, kan? Liu Mingwei bertanya. Long Xiaoyun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Cui Sihai meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Saudara Long, tolong jangan bertele-tele dengan saudara-saudara kita. Kali ini Kaisar Pedang memanggil kita ke tebing duanmu. Semua orang tahu apa yang ingin dia lakukan. Keluarga kita yang tersembunyi telah menjadi dalam damai selama ratusan tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki ambisi seperti itu, dan ingin menaklukkan dan menyatukan kami. Liu Mingwei juga berkata, itu benar, kami tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Kaisar Pedang kecil ini, saya tidak berpikir dia memiliki banyak kemampuan. Dia masih muda, setelah menjadi terkenal. Saya sedikit bingung dengan Long Xiaoyun berkata, dalam hal ini, saya sudah mengerti apa yang kalian berdua pikirkan. Karena kalian berdua menentang kepada Kaisar Pedang kecil ini. Tunggu saja dia datang dan bunuh dia dengan satu pisau. Kenapa? Datang ke tempatku. Long Xiaoyun bertanya dengan sadar. Oh, Kakak Long, kamu benar-benar bercanda. Liu Mingwei berkata sambil tersenyum. Kita semua tahu kemampuan Kaisar Pedang ini. Cui Sihai dan aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi Kakak Long, kamu berbeda. Itu benar. Dibandingkan dengan Kakak Long, dia bukan apa-apa. Dia masih ingin menyatukan keluarga kita yang tersembunyi. Dia benar-benar tidak tahu posisinya, kata Cui Sihai. Mendengarkan pujian dari Liu Mingwei dan Cui Sihai, Long Xiaoyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Semakin Long Xiaoyun menunjukkan sikap ini, semakin dia cemas terhadap Zhang San dan Cui Sihai. Liu Mingwei segera bertanya, Saudara Long, beritahu kami, bagaimana sikap Anda? Kami hanya mendengarkan kata-kata Anda. Iya, meskipun kami tidak menyukai Kaisar Pedang, kami tidak berdaya untuk tidak menjadi lawannya. Jadi kami hanya bisa mendengarkanmu, Saudara Long. Cui Sihai berkata, kecuali kamu, Saudara Long, kami bukanlah lawan Kaisar Pedang sama sekali. Kita bertarung dengannya saat itu. Semua orang telah melihat konsekuensi dari keluarga Chen yang memberontak. Kaisar Pedang sialan ini mengandalkan kemampuannya, tapi dia tidak pernah menganggap serius keluarga tersembunyi kita. Jadi lupakan saja itu. Tapi kali ini, Kakak Long kamu termasuk, kata Liu Mingwei. Baru kemudian Long Xiaoyun tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, saudara-saudaraku, saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Dan saya berjanji tidak akan membiarkan Kaisar Pedang manapun bertindak sombong. Liu Mingwei dan Cui Sihai saling memandang. Karena kepala keluarga yang tersembunyi ini bisa jadi adalah kepala keluarga, maka wajar jika mereka semua adalah manusia. Ketika mereka mendengar Long Xiaoyun mengatakan ini, mereka tahu bahwa Long Xiaoyun pasti tidak setuju. Artinya kita juga mengetahui sikap keluarga Panjang. Keduanya mengangguk puas, oke, selama kepala keluarga Panjang bersedia untuk memimpin. Jika Anda mengangkat tangan, kami semua akan mematuhi perintah Anda, kata Liu Mingwei. Iya,
keluarga tersembunyi kita akan selalu berdiri bersama, kata Cui Sihai. Long Xiaoyun tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih dua saudara yang bijaksana. Kemudian mereka berdua mengucapkan selamat tinggal bersama. Setelah Long Xiaoyun baru saja mengusir mereka berdua, beberapa kepala keluarga lainnya tiba. Dia adalah kepala dari beberapa keluarga seperti keluarga Li di Gunung Panshanshan, keluarga Cheng di Wudaokou, dan keluarga Sun di Heihewan. Tujuan kedatangan mereka juga sama, yaitu untuk melihat sikap Long Xiaoyun terhadap masalah ini. Tuan Long, apa pendapatmu tentang masalah ini? Faktanya, tujuan Kaisar Pedang memanggil kita sudah jelas. Dia ingin menyatukan keluarga tersembunyi kita di bawah kendalinya, kata kepala keluarga Sun. Iya, dunia tersembunyi kita sudah ada begitu lama. Apakah pada akhirnya akan benar-benar bersatu? Tapi menurutku reunifikasi belum tentu merupakan hal yang buruk, kata kepala keluarga Cheng. Baiklah, saya setuju. Mungkin ini bisa membawa harapan baru bagi keluarga kita yang tersembunyi. Kata semua orang satu demi satu. Mengenai perkataan orang-orang ini, Long Xiaoyun selalu memiliki sikap yang sama, tersenyum tetapi tidak berkomentar. Semua orang sepertinya meminta Long Xiaoyun untuk ditanyai, tapi nyatanya mereka memberikan sarannya sendiri. Melihat Long Xiaoyun tidak berbicara, beberapa orang berbicara lebih jelas. Namun, karena Kaisar Pedang tidak lemah, jika memungkinkan, bukanlah hal yang buruk untuk bekerja sama dengan Kaisar Pedang, harta. Telah lahir beberapa waktu yang lalu, semua orang pasti sudah mendengar tentang masalah itu. Jika kita bekerja sama dengan Kaisar Pedang, mungkin kita bisa mendapatkan 2 buah ginseng ini. Bukankah itu luar biasa? Ya, kenapa kita tidak menggunakan kekuatan spiritual saat ini saja, energi bumi? Setelah pemulihan, saya khawatir semakin banyak master top akan muncul di masa depan. Klan dunia tersembunyi kita tidak bisa berpuas diri dan harus mencari peluang sesegera mungkin untuk meningkatkan kemampuan budidaya kita. Tampaknya bahwa banyak orang di sini mendukung perekrutan oleh Ye Chong. Kemudian, semua orang melihat ke arah Long Xiaoyun lagi. Long Xiaoyun terkekeh dan berkata, saya akan mendengarkan pendapat sebagian besar dari kita. Sungguh bagus bisa mengubah situasi keluarga saya yang tersembunyi saat ini. Long Xiaoyun masih belum memberikan jawaban yang akurat. Namun, bagi semua orang terdengar bahwa Long Xiaoyun juga menyetujui penyatuan tersebut. Orang-orang yang datang untuk membujuk menyerah juga pergi dengan perasaan puas. Setelah mengusir sekelompok tamu ini, beberapa tetua keluarga panjang datang. Kepala keluarga, tampaknya masalah ini sangat serius. Saya tidak menyangka kepala keluarga besar akan memiliki pendapat berbeda, kata sesepuh. Long Xiaoyun menyipitkan matanya dan membuang senyuman sebelumnya. Dia mencibir dan berkata, ini adalah krisis, tapi bagiku, ini juga merupakan peluang besar. Long Xiaoyun tidak menjelaskan, tapi diam-diam berjalan ke tepi kolam. Detik berikutnya, air di kolam tiba-tiba mendidih. Dari dalam kolam, terdengar auman naga samar. Ketika banyak tetua melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Salah satu tetua tertua adalah yang pertama bereaksi, dengan ekspresi sangat terkejut dan gembira di wajahnya. Dia berkata dengan penuh semangat, keluarga. Kepala keluarga, apakah kamu sudah berlatih? Long Xiaoyun tidak menjawab, tetapi hanya tertawa. Para tetua lainnya juga bereaksi, dengan ekspresi kegembiraan yang sama di wajah mereka. Apakah ini benar? Jika itu benar-benar disempurnakan, maka keluarga panjang kita bisa lepas landas. Haha, Patriark, aku akhirnya mengerti maksudmu. Saya pikir Kaisar Pedang bekerja sangat keras dan sangat sombong. Mengadakan pertemuan-pertemuan semua orang dari keluarga tersembunyi, sebenarnya membuat pakaian pernikahan untuk keluarga panjang kita. Kata banyak tetua, Long Xiaoyun hanya mengangguk dengan bangga. Haha, Kaisar Pedang, kuharap aku bisa berterima kasih padanya dengan benar, kata Long Xiaoyun penuh arti. Di sisi lain,
berita bahwa Ye Chong mengadakan pertemuan semua keluarga tersembunyi secara alami sampai ke telinga keluarga Zhou. Faktanya, hubungan antara keluarga Zhou dan Ye Chong tidak buruk sekarang, dan keluarga Zhou telah lama menyatakan ketulusan mereka kepada Ye Chong. Dan ada juga hubungan antara peri pedang kecil Zhou Qiong dan Ye Chong. Oleh karena itu, bagi keluarga Zhou, jika Ye Chong dapat memimpin keluarga tersembunyi, mereka tidak akan menderita. Oleh karena itu, keluarga Zhou tidak terburu-buru mengenai masalah ini, dan mereka tidak panik seperti keluarga tersembunyi lainnya. Sebaliknya, keluarga Zhou khawatir seseorang dari keluarga panjang akan menentang masalah ini, yang tidak akan baik bagi keluarga Zhou. Pada hari ketika keluarga panjang menjamu kepala keluarga besar, kepala keluarga Zhou, Zhou Yulong, sedang makan malam di kamar. Tiba-tiba, pelayan itu datang untuk melaporkan, "Tuan, ini tidak baik, sesuatu terjadi pada nona muda." Sebelum Zhou Yulong sempat bereaksi, dia mendengar suara mendesing dan sesosok tubuh masuk ke kamar Zhou Yulong. Itu adalah Anu. Begitu Anu mendengar sesuatu terjadi pada Zhou Qiong, dia menyela dan segera bertanya kepada pelayan itu apa yang terjadi. Pelayan itu berkata, "Kami menerima surat dari tempat bernama Orang Suci Fahai, yang mengatakan bahwa wanita muda itu ditangkap oleh mereka." Orang Suci Fahai, tempat apa ini? Zhou Yulong dan Anudu keduanya dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Keluarga Zhou dan Santo Fahai sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Dan pada saat ini, pelayan lain datang untuk melaporkan, "Tuan, Tuan Ye Chong ada di sini." Hal ini membuat takut kepala keluarga Zhou, dan dia segera meninggalkan pekerjaannya, tidak peduli dengan urusan Zhou Qiong, dan segera keluar, untuk menyambutnya. Ye Chong, Zhou Yulong menyambutnya di pintu, dan tentu saja, dia melihat Ye Chong pergi ke sana sendirian. "Oh, Tuan Ye, ternyata Kaisar Pedang ada di sini, sudah terlambat untuk menyambutnya dari jauh," kata Zhou Yulong. Lalu, dia segera mengundang Ye Chong ke ruang tamu, bersambung.